Shalom. Shalom Bapak Ibu semua, sekali lagi shalom. Yang di rumah juga shalom. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita akan bersuka cita. Hari yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi kita. Dia Bapa yang baik, dia pribadi yang luar biasa. Dia selalu membukakan jalan bagi saudara dan saya. Selalu ada jalan yang terbuka bagi saudara dan saya ketika kita memanggil nama yang luar biasa, Yesus namanya. Haleluya. Kita saat teduh sejenak mengucap syukur pada Tuhan kita. Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang limpah bagi setiap kami. Engkau Tuhan yang adil, Engkau Tuhan yang penuh kasih mengasihi kami. Engkau selalu ada dalam kehidupan kami, menolong, menyertai, melihara kami. Ini kami anak-anak-Mu, mau datang memuji menyembah nama-Mu yang luar biasa. Kami mau Tuhan, seluruh hidup kami mau kami berikan untuk pujian hormat bagi nama-Mu Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu buka jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu sempurna bagi setiap kami yang ambil bagian, bahkan yang di tempat ini, bahkan yang online juga ya Tuhan. Engkau yang menyempurnakan seluruh kehidupan kami menjadi puji hormat bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami habiskan ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya.
setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau pimpin kami Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Kami mau Tuhan, kami mau selalu tinggal di hadirat-Mu ya. Kami mau tersungkur di hadapan-Mu, karena kami merasakan kasih setia-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari sama-sama katakan hadirat-Mu. Amin. Memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan dari awal, Tuhan mau dekat dengan umat-Mu. Hadir di bait kudus-Nya. Amin. Saat umat mencari wajah-Nya, mari berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu, hadirat bersorak-sorai bagi nama Tuhan, bersukacita bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudara percaya Tuhan Allah hadir di sini? Amin. Haleluya. Sini
semangat Bapak Ibu ya. Haleluya. Hadirat Tuhan memenuhi saudara dan saya, amin. Kita akan masuk dalam firman-Nya. Kita akan menyembah Dia. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Ajar kami mengerti ya Tuhan. Setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu bagi kami. Engkau Tuhan yang pimpin setiap langkah-langkah kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Ajar
kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu. Kalau pada minggu sore malam hari ini kami boleh bersama-sama dipertemukan dalam ibadah live streaming pada hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah nama-Mu. Sekarang tiba saatnya Tuhan, kami mendengar sebagian daripada firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Karena kami mau siap dengar, dan kami mau belajar dan diajar, dan biar Roh Kudus menuntun dan membimbing kami supaya kami mengerti apa yang kami pelajari hari ini dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan ini merupakan isi hati-Mu buat anak-anak-Mu yang mendengarkan ibadah lewat live streaming pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Satu sukacita kalau kita boleh bersama-sama kembali beribadah dalam ibadah yang kedua GBN Sampel di sore malam hari ini. Saya percaya dimanapun kita berada, sukacita, damai sejahtera yang daripada surga ada turun melimpah buat kita, dan penyertaan perlindungan Tuhan ada sempurna buat kita semua. Tidak terasa Bapak Ibu Saudara sudah masuki bulan kedua di tahun 2023, dan biar kita terus bersama-sama berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, dan biar firman Tuhan yang terus menuntun kita. Ya, banyak hal terjadi dalam kehidupan, banyak hal terjadi dalam dunia ini Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita percaya bahwa biar Tuhan yang menuntun kita dan memberikan kekuatan, kemampuan untuk menjalani segala sesuatunya, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan percaya Bapak Saudara, penyertaan perlindungan Tuhan sempurna buat setiap daripada kita. Nah, satu tema firman Tuhan yang akan saya bawakan hari ini, sesuai dengan judul tema yang diberikan kepada semua GBN Sampel dimanapun berada, adalah terambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 11 sampai 18. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di 1 Korintus pasal 9 ayat 11 sampai ke 18. Kalau Bapak Saudara sudah mendapatkan ayat ini, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita hormati firman Tuhan, karena pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri Bapak Saudara ya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita membaca sama-sama dari ayat 11 sampai ayat 18. Ya, kalau sudah dapat, mari sama-sama kita membacanya. 1 Korintus pasal 9 ayat 11 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Ayat 12. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Ayat 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ayat 15, tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membanggakan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ayat 17, kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Ayat 18, kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, ini 1 Korintus pasal 9 adalah satu surat ditulis oleh Paulus, dan ini satu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena pada waktu itu Paulus menulis surat ini pada saat dia ada di Efesus, di Asia Kecil. Ya, sekitar tahun 53-54 Masehi. Ya, untuk
Tujuannya adalah untuk meresponi masalah-masalah yang waktu itu sedang terjadi di Korintus, Bapak Saudara. Nah, surat ini penting yang Paulus tulis karena ada laporan dari seorang anggota jemaat bernama Chloe ya tentang perselisihan, pertengkaran yang terjadi di antara anggota jemaat yang ada di Korintus. Sehingga Paulus ini tergerak untuk mengingatkan bahwa kita semua ini hamba Kristus, ya. Jadi kita semua ini melayani Kristus. Yesus Kristus, ini bukan dari golongan si A, bukan dari golongan si B, ya kita bukan pengikutnya si golongan A, pengikutnya B, pengikut manusia, menyembah manusia, bukan. Tapi kita mengikut Yesus dan kita menyembah hanya kepada Yesus saja. Nah ini yang coba diadres, Paulus coba lewat suratnya ingin mengatasi hal-hal seperti ini yang terjadi pada jemaat di Korintus pada waktu itu. Nah, khususnya bagian perikop yang kita baca hari ini berbicara tentang pelayanan. Ya, bagaimana pelayanan pemberitaan Injil itu yang diberitakan oleh Paulus tentang masalah disupport enggak? Atau mendapat bayarankah atau tidak ya ini berbicara tentang pelayanan Bapak Saudara. Jadi ya judul yang akan saya berikan hari ini adalah pelayanan yang efektif ya, pelayanan yang efektif. Nah, bagaimana kalau kita belajar dari ayat yang sudah kita baca? Mari sama-sama kita kupas bagaimana supaya pelayanan kita itu efektif ya. Kita bisa belajar yang pertama dari pasal 11 dan 12. Di sini dikatakan bahwa dibilang di sini, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain punya hak, bukankah aku lebih lagi daripada itu? Nah, jadi kalau yang saya lihat di sini, Paulus ingin mengatakan sesuatu. Pada saat kita melakukan pelayanan, untuk supaya pelayanan kita dapat efektif, yang pertama, fokus kita harus benar. Ya, fokus kita harus benar. Ada satu kata menarik di sini, hasil duniawi, ya. Karena terkadang begini Bapak Saudara, ketika Paulus ini sedang bilang karena dia waktu itu juga yang merintis dan memulai pelayanan di Korintus pada waktu itu ya, yang akhirnya menghasilkan satu komunitas Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus pada waktu itu ya. Awal-awalnya cikal bakal komunitas Kristen itu dari pelayanan misionaris Paulus pada waktu itu. Nah, Paulus itu lakukan semua jeripaya yang dia lakukan, semua perjalanan misinya, ya, tidak lain dan tidak bukan hanya supaya mereka orang-orang di sana tahu tentang kebenaran dan mereka mendapat pengenalan yang benar akan Yesus Kristus, ya. Karena ini merupakan isi hati Paulus ya. Ini kerinduan hatinya. Kalau dia sudah boleh bagaimana perjalanan hidupnya kita lihat. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada menolong dia luar biasa. Dan ini yang menjadi kerinduannya hari ini. Supaya orang juga mendapatkan pengenalan yang benar akan Yesus Kristus. Jadi fokusnya Paulus jelas. Fokusnya Paulus bukan untuk kejar hasil dunia. Maka dikatakan kan di ayat 11 ini. Kalau kami yang mabur benih gitu, yang benih rohani, bukankah berlebih-lebihankah kalau kami yang menuai hasil duniawi juga? Bicara masalah support Bapak Ibu Saudara ya. Jadi bukan itu ya. Kalau Paulus bilang fokus dia adalah supaya setiap orang di jemaat di Korintus di situ pada waktu itu mengenal kebenaran, mengenal Yesus Kristus, bukan tentang hasil duniawinya ya. Makanya dikecam jelas waktu itu Paulus ngomong gitu, supaya di ayat 12 kita lihat ya, kita lanjutkan tadi, tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil. Kalau tadi yang pertama pelayanan efektif, dari sini kita belajar adalah mempunyai fokus yang benar, yaitu bukan fokus kepada hasil duniawi, tetapi hasilnya adalah kepada jiwa-jiwa ya, supaya jiwa-jiwa mengenal kebenaran akan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita lihat di ayat 12b, pelayanan yang efektif adalah pelayanan yang mau berkorban. Dikatakan di situ bahwa kami nggak pergunakan hak itu semua. Sebenarnya kami layak dan memang berhak untuk mendapatkan itu. Tetapi enggak, kami yang tanggung semua. Semuanya kami yang tanggung. Wah, ini luar biasa.
Ini jadi akhirnya memberikan satu efektivitas dalam pemberitaan Injil. Ya, kami yang menanggung semua ini berarti apa? Aduh, ini benar-benar korban. Korban apa? Korban waktu, korban dana, korban tenaga, semuanya dikorbankan. Supaya apa? Supaya pelayanan Paulus pada waktu itu jangan sampai jadi beban buat orang. Jadi Paulus sedang bicara gini loh, apakah Injil akan lebih maju kalau saya dibayar? Apakah Injil lebih maju kalau saya dapat harus support diri saya sendiri? Yang mana? Ya, either way, kalau memang Injil lebih maju pada saat saya dibayar, oke. Tetapi kalau memang Injil lebih maju pada saat saya nggak menanggungkan beban ini kepada orang lain, tetapi saya tanggung semuanya, kalau itu memang lebih efektif, lebih maju, saya akan lakukan. Ya, walaupun sebenarnya di luar norm pada waktu itu. Ya, karena guru-guru religius pada waktu itu dan guru-guru agama, guru-guru rohani mendapat bagian dari apa yang dipersembahkan oleh umat, oleh jemaat pada waktu itu, ya kan? Tetapi kalau memang dia harus menanggung semua sendiri supaya jemaat tidak dibebani, supaya tidak menjadi halangan, saya akan lakukan. Nah, ini yang luar biasa, Bapak Saudara. Jadi memang pelayanan efektif harus ada pelayanan yang berkorban. Ya, benar-benar tujuannya supaya pesan itu dibawa itu bisa sampai kepada semua yang mendengar. Ya, nggak ada agenda pribadi, nggak ada. Ya benar-benar harus berkorban. Nah, makanya ini pelajaran dan juga evaluasi buat kita saat hari-hari ini bagi setiap daripada kita yang melayani. Ya, bagaimana motivasi pelayanan kita? Ya, apakah benar-benar sungguh murni? Ataukah masih ada agenda pribadi? Apapun itu, Bapak-Ibu Saudara, mari kita evaluasi dan kita bertobat. Ya, mari kita dengar apa yang firman Tuhan katakan hari ini. Untuk pelayanan kita bisa efektif, fokus kita harus benar dulu. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa mau berkorban. Ya, pelayanan harus berkorban. Gak ada pelayanan yang tidak ada korbannya. Ya, semua harus ada apa yang dibayar. Ya, itulah pelayanan melayani. Iya. Kalau nggak melayani, ya kalau nggak mau berkorban, nggak usah melayani. Gitu kan, kalau kita mau melayani memang ada panggilan kita, Tuhan sudah itu menjadi satu ada dalam hati kita. Karena apa? Kita merasa Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita. Ya, Tuhan sudah korbankan dirinya. Tuhan sudah korbankan nyawanya buat selamatkan hidup saya yang hancur dan yang rusak, yang dulunya terhilang. Ya, buat saya akhirnya saya belajar, kalau Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus saja mengorbankan dirinya sendiri. Ya, menjadi satu contoh teladan yang paling baik dalam pelayanan, ya, yaitu pelayanan Yesus Kristus selama dia hidup. Nah, ini kita bisa belajar, ya, sama-sama kita mau berkorban, ya, untuk saudara-saudara kita, untuk keluarga kita yang belum kenal Tuhan, ya, mungkin ditolak, mungkin dicerca, ya, tetapi ya inilah kehidupan kita sebagai orang percaya, ya, memiliki iman Kristen, ya, kita karena percaya bahwa bahwa satu-satunya jalan adalah Yesus Kristus. Ya, dialah jalan kebenaran hidup. Nggak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ya, Bapak Saudara. Jadi, biar ini kita evaluasi. Ya. Kemudian kalau kita lihat di ayat 13, dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupan dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Nah, ini yang tadi saya mention adalah bagaimana sebenarnya berhak para pelayan Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan, berhak untuk disupport dana, ya, dan berhak untuk mendapatkan hak-hak yang sebenarnya menjadi milik mereka. Ya. Jadi kalau sampai kita memang disupport dana, Bapak Saudara, karena pemberitaan Injil, dia memang nggak salah, ya, nggak salah juga, karena itu memang ada bagiannya, ya. Tapi memang tantangannya, ini memang tantangannya lah hari-hari ini. Bagaimana kita sebagai pelayan Tuhan, ketika kita semakin maju dalam pelayanan, kita semakin naik lagi dalam pelayanan, bahwa kita mesti benar-benar perhatikan bahwa tetap nama Yesus yang ditinggikan. Jangan sampai nama pribadi, ya. Semakin banyak jadwalnya, semakin banyak diundang, dan ini akhirnya merasa besar, merasa diri sudah akan menjadi seperti Tuhan gitu kelihatannya. Tapi jangan, Bapak Saudara, supaya kita ini jadi benar-benar ini melatih kita betul dalam
dalam pelayanan kita, bagaimana tetap nama Yesus harus menjadi center. Ya, nama Yesus harus ditinggikan. Kemudian jangan sampai juga ya, kalau memang disupport secara dana oleh gereja setempat, oleh jemaat, ya jangan sampai kita tergiur oleh harta duniawi, ya. Akhirnya kan kalau banyak terjadi, Bapak Saudara, ya, nggak usah sebut gereja lah, ya, banyak sekali uang-uang operasional gereja, uang gereja dikorupsi, ya kan, karena banyak terjadi sudah gitu, karena masalah uang, gereja pecah. Ya, hamba Tuhan dengan hamba Tuhan saling bertengkar, hamba Tuhan dengan keluarganya saling bertengkar sampai masuk pengadilan untuk siapa yang dapat harta ini itu dan lain sebagainya. Ya, ini kan satu hal yang menyedihkan, Bapak Saudara, ya. Jadi tentang masalah harta ini benar-benar tentang masalah uang. Bagi pelayan-pelayan Tuhan, mari kita evaluasi dan biar ini menjadi alat untuk mensupport pelayanan kita, tetapi bukan ini segalanya. Ya, kita nggak cari kekayaan di dunia ini. Dalam kita melayani Tuhan ini kita nggak cari supaya tambah kaya, dan ini kita nggak bawa uang. Mati kita nggak bawa uang, Bapak Saudara, ya. Jadi pada saat kita hari ini ada hidup melayani Tuhan, uang yang ada kita gunakan sebagai kendaraan untuk mensupport pelayanan kita. Jadi bukan untuk itu segalanya, bukan supaya untuk cepat kaya, menjadi kaya, dan segala macamnya, ya. Supaya kita menghindari hal-hal yang seperti itu, yang sudah terjadi, kita sudah lihat. Ya, banyak terjadi yang terjadi kepada gereja-gereja Tuhan. So, mari sama-sama kita evaluasi, dan mari kita tetap rendah hati di sini, ya. Betul-betul bahwa jabatan, ya, sebagai hamba Tuhan itu jangan sampai membuat kita merasa kita lebih dari orang lain. Ya, merasa kita lebih tahu daripada mereka. Kamu tahu apa? Ya kan, saya tahu firman, gitu. Nggak usah begitu, Bapak Saudara. Nggak perlu begitu. Kita sama-sama belajar. Ya, kita semua ini kan masih sama-sama belajar firman. Ya, walaupun yang hamba Tuhan yang sudah sharing, semua mereka pun juga masih belajar. Mereka juga masih manusia yang mungkin banyak kekurangan, ya, banyak kesalahan juga. Oleh karena itu, jangan sampai kita sombong, Bapak Saudara, ya. Mari sama-sama kita rendahkan hati kita untuk benar-benar melayani dengan efektif, ya, Bapak Saudara. Ya, itu yang ayat yang ke-13. Kemudian kalau kita masuk ke ayat berikutnya, dan ini yang menarik, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Nah, kalau yang saya dapat di sini, untuk pelayanan kita bisa efektif, Bapak-Ibu Saudara, orang yang memberitakan Injil, ya berarti mereka itu harus aktif dalam pemberitaan Injil mereka. Ya, kalau memang sudah ditetapkan untuk memberitakan Injil, ya mari kita lakukan pemberitaan Injil ini. Ya, jangan pasif, jangan jangan malas-malas, jangan lemes. Ya, kita sudah mendapatkan satu beban, kerinduan untuk dapat memberitakan Injil. Ya mari kita bagikan. Ya, kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Ya mari kita secara aktif. Ya, banyak orang di luar sana yang belum kenal Tuhan. Ya, oleh karena itu, kalau kita sudah tetapkan untuk memberitakan Injil, ya mari kita secara aktif yang melakukan pemberitaan Injil, ya. Dan yang kedua yang bisa saya dapat dari ayat ini, di ayat 14 adalah Injil. Jadi pemberitaan Injil atau pelayanan yang ada itu harus menjadi bagian hidup, bukan atribut saja. Ya, apa artinya bagian hidup? Ya, sehari-hari kita, Bapak Ibu Saudara, ya mau dalam gereja, mau di luar gereja, ya sikap, tutur kata, perilakunya sama. Jangan sampai dalam gereja, di luar gereja berbeda. Dalam gereja puji Tuhan, haleluya. Tapi di luar gereja caci maki, kata kotor. Dan akhirnya orang kan lihat, loh, itu kok Kristen kayak begitu. Nah, akhirnya kan jadi batu sandungan buat orang. Ya, bukan namanya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, malah membawa tidak membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Nama Tuhan diolok-olok, diejek-ejek. Karena apa? Oh, ternyata orang Kristen pun sama kayak orang dunia. Nah, makanya Bapak Saudara, kita perhatikan bagaimana kita hidup, dan kalau kita bicara tentang pelayanan efektif, itu harus menjadi bagian hidup kita.
Ya, nggak bisa cuma seperti pakai topeng, hanya di gereja saja, nggak bisa. Ada satu cerita Bapak Saudara, salah seorang pendeta, ya, seorang ayah di gereja, baik banget, sama jemaatnya baik banget, sama semua anak-anak, baik banget, ya, attitude-nya sangat baik. Tetapi pada saat bapak ini, seorang pendeta ini, ketika ia berada di rumah, begitu bedanya pada saat dia di gereja. Ya, di gereja begitu baiknya, begitu ramahnya. Pada saat dia di rumah, dia suka marah-marah. Anaknya dimarah-marahin habis. Salah ini, dimarahin. Ada apa sedikit dan segala macam, dimarahin habis. Jadi, ada satu kontradiksi antara pada saat bapak itu di gereja dan bapak itu di rumah. Jadi akhirnya satu ketika Bapak-Ibu Saudara, satu hari anaknya ini taruh semua barangnya dan dia pack up semua baju-bajunya, dia masukkan dalam koper dan dia keluar dan tiba-tiba bapaknya ini melihat, yang seorang pendeta melihat, kamu mau kemana? Gitu. Terus akhirnya anak ini bilang, iya Pak, saya mau pergi tinggal di gereja aja. Loh, kenapa? Bapaknya heran, bingung. Iya, anaknya bilang, karena kalau di gereja, papi luar biasa, super baik. Tetapi pada saat di rumah, ya, beda sekali. Ya, perlakuannya terhadap saya lihat, anak ini melihat. Ya, bagaimana perlakuan bapaknya yang seorang pendeta, papinya ini, dan dia begitu baik sama semua orang, begitu baik sama anak-anak yang lain. Tetapi pada saat di rumah, perlakuan terhadap saya berbeda sekali. Saya dimarah-marahin, saya dimaki dan segala macam. Nah, akhirnya anak ini memutuskan, saya tinggal di gereja aja. Karena bapak saya baik kalau di gereja. Nah, Bapak-Ibu Saudara, ini kan menjadi satu pukulan. Ini kan menjadi satu, peringatan sebenarnya buat kita semua. Evaluasi, mungkin cerita sederhana. Tetapi buat kita semua, jangan sampai itu tadi. Ya, itu tidak menjadi bagian hidup. Pelayanan hanya sebagai atribut, pelayanan cuma sebagai satu rutinitas karena jadwal, karena keharusan, karena memang dibayar, digaji sama gereja. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai akhirnya perlakuan kita kepada jemaat dibandingkan perlakuan kita kepada keluarga kita itu berbeda sekali. Ya, jemaat kita sanjung, kita puji, kita kasihi. Tetapi kepada keluarga kita nggak kasihi sama sekali. Nah, ini satu kesedihan, Bapak Saudara ya. Jadi tadi itu, kemudian yang ketiga, yang keempat, pelayanan kita bisa efektif ketika kita aktif ya melakukan pelayanan ini, dan hal pelayanan ini menjadi bagian dalam kehidupan kita dan bukan atribut saja. Haleluya Bapak Saudara ya. Ya, kita lanjutkan. Di ayat 15 dikatakan bahwa tetapi aku nggak pernah mempergunakan satupun, ya, tidak pernah menggunakan satupun hak dari hak-hak itu. Wah, ini luar biasa Bapak Saudara. Ini sedang bicara bahwa kita supaya jangan sampai kita punya agenda pribadi untuk layani Tuhan. Ya, supaya apapun lah, untuk bisa dapat bayaran, untuk bisa dapat supaya jabatan, supaya bisa disegani orang, dan juga jangan sampai motivasi kita salah dalam melayani Tuhan. Awal-awal boleh nih, berapi-api. Oh iya, dahsyat luar biasa. Tapi setelah berjalan waktu, udah mulai lihat tuh, kanan kiri, mulai lihat, kok gereja lain lebih enak, fasilitasnya lebih banyak, di sini begitu-begitu aja, orangnya nggak banyak, dan segala macam. Mungkin cuma tidak banyak, terus fasilitas juga tidak banyak. Udah mulai lihat. Nah, jangan sampai Bapak Ibu ya. Jadi mari kita evaluasi ya pelayanan kita ini. Ya, kalau di hari-hari akhir ini kita dipanggil untuk melayani Tuhan, mendapat satu privilege. Ya, ini bukan hanya pendeta saja loh Bapak Saudara, bukan hanya pekerja-pekerja saja, tapi setiap kita dipanggil. Setiap daripada kita. Ya, anak-anak Tuhan dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayannya. Dimanapun. Ya, nggak harus di gereja doang. Di tempat kerjamu, engkau jadi berkat. Pada saat engkau nggak curi uang kantor. Pada saat engkau nggak korupsi. Di sekolahmu, pada saat engkau nggak nyontek, pada saat engkau nggak curang, engkau belajar dengan baik, mendapat nilai yang baik, ya, melakukan semaksimal mungkin yang engkau bisa. Dimanapun kita, ya, kita bisa jadi berkat dan kita bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan, ya, dimanapun kita berada. Nah, oleh karena itu Bapak Saudara, ya, ini yang perlu kita pelajari. Dan juga di ayat 15 dikatakan, aku pun tidak menulis semua ini supaya aku diperlakukan demikian. Nah, Paulus ini sedang bilang, jangan sampai pada saat saya nulis ini itu
kelihatannya kayak saya ini nyindir supaya saya disupport gitu. Paulus nggak mau, ya. Paulus nggak mau tentang hal, makanya dia tulis hal ini. Saya nggak nulis ini supaya saya juga disupport gitu loh. Nah, makanya jangan sampai ya pelayan-pelayan Tuhan kalau memang sudah punya satu komitmen ya, banyak sekali terjadi gini loh. Pelayan Tuhan dari awalnya bilang, "Oh ya Pak, saya serius melayani. Saya mau, saya siap, saya akan lakukan hal-hal apapun yang saya bisa lakukan untuk support pelayanan saya supaya saya nggak bebani orang." Ya janji, ya janji di awal nih ceritanya. Tetapi kenyataannya pada saat sudah masuk, ya sudah berjalan, ternyata semua hanya janji manis di mulut. Ya, akhirnya pada saat sudah jalani, udah mulai minta sana sini, minta ini, minta itu. Akhirnya sedihnya malah membebani jemaat akhirnya. Padahal jemaat juga mungkin saat itu juga masih mengalami situasi yang sulit, situasi berat, ditambah lagi. Yang tadinya oh ya saya bisa support sendiri supaya saya tidak membebani jemaat, tetapi pada saat perjalanan ternyata dia juga mengingkari itu semua. Nah, akhirnya kan ini jadi beban. Jadi ini akan membuat penghalang untuk memberitakan Injil. Ketika orang tahu bahwa di gereja sama di luar beda tadi. Ya. Nah, makanya ini jangan sampai karena hal-hal seperti ini akan membuat banyak sekali penghalang dan ini bisa menyebabkan kemunduran bagi pemberitaan Injil. Ya. Jangan sampai kita jangan sampai kita jadi batu sandungan buat orang-orang sekitar kita. Ya, dan akhirnya si Paulus juga bilang di pasal 15 masih, "Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan oleh siapapun." Nah, saya percaya bahwa kalau saya lihat ayat ini, kemegahannya Paulus itu bukan karena dia beritakan Injil terus dapat sesuatu. Enggak, itu bukan yang dia banggakan, bukan. Tetapi kemegahannya adalah ketika dia bisa lakukan semua itu tanpa harus dapat apa-apa. Luar biasa Bapak Saudara. Dan ini memang kalau kita lihat budaya Yunani, ya, budaya Yunani itu memandang rendah orang-orang yang kerja dengan tangannya sendiri. Jadi hard labor itu untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Padahal mereka itu melayani pekerjaan Tuhan. Ya, padahal mereka sebenarnya harus mendapat penghidupan dari situ. Tetapi mereka itu pandang rendah sekali kepada Paulus karena apa? Dia sudah melayani Tuhan katanya, melayani pekerjaan Tuhan, tetapi dia juga masih kerja sendiri sebagai hard labor untuk mencukupi kebutuhannya. Apa itu? Ya kan? Karena kan ditulis bahwa firman Tuhan katakan bahwa mereka yang melayani harus mendapat penghidupan dari pelayanannya. Tetapi Paulus kembali lagi, dia nggak mau membebani, ya benar-benar hatinya ini yang kita mesti belajar Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi memang benar-benar kita belajar hari ini. Nah, memang kita melihat para rohaniwan yang dibayar, ya, para hamba-hamba Tuhan yang mungkin disupport oleh gereja. Ya memang memang panggilannya ada, memang seperti itu. Memang tugasnya memang harus cuma hanya memberitakan firman. Ya saya nggak bilang salah Bapak Ibu Saudara ya. Kalau memang di kota yang besar di mana jemaatnya sudah banyak dan memang pengusaha mungkin atau memang gerejanya cukup dan bisa support untuk operasional dan biaya rumah tangga gereja tersebut, ya silahkan, tidak apa. Ya bukan berarti salah semuanya harus jadi Pauline Ministry, jadi pelayanan Paulus yang mensupport diri sendiri, ya enggak juga gitu. Kalau memang ada ya kita lakukan dengan baik gitu kan. Tetapi memang dalam konteks-konteks tertentu, lokasi tertentu, misalnya di daerah pedalaman atau memang jemaat-jemaat yang bukan orang punya, Bapak Saudara. Ya masa kita sebagai sang pemberita Injil, ya, yang memang kita melakukan caring, melakukan sharing firman Tuhan di hari Minggu, masa kita harus malah menambah beban mereka gitu kan. Padahal kan kita diberikan sesuatu kemampuan oleh Tuhan, semua hal yang kita punya, talenta yang ada untuk bisa mengerjakan sesuatu. Sehingga yang tadi itu, seperti Paulus dia buat tenda supaya dia tidak membebani jemaat-jemaat ya, yang dia bangun, yang dia rintis semuanya. Jadi makanya saya semakin mengerti kenapa benar-benar Paulus ngomong tentang hal ini. Karena pada saat hari-hari ini pun ini terjadi. Ya, jangan sampai kita membebani jemaat dalam pelayanan kita.
kita bisa pakai apapun yang kita punya untuk melakukan, kita bisa memberi, kita bisa mensupport yang lemah, dan kita bisa mensupport kehidupannya sendiri, mensupport kehidupan kita sendiri tanpa harus membebani orang lain, ya, supaya kita jangan sampai jadi benalu, Bapak Saudara, ya, tapi benar-benar maksimalkan semua yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Nah, inilah korban yang hidup itu, ya. Jadi itu yang ketiga dan keempat tadi, aktif dan juga bagian daripada hidup, ya, pelayanan yang efektif. Nah, yang kelima kita lihat di ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, karena di poin yang kelima, pelayanan kita akan efektif ketika kita tahu dan kita sadar bahwa ini adalah panggilan. Ya, pelayanan kita akan efektif kalau kita sadar ini panggilan. Menjadi satu keharusan buat saya untuk melayani. Ya, bukan karena paksaan. Waktu saya beritakan Injil, nggak ada alasan untuk saya megahkan diri, nggak ada memang paksaan, karena memang seharusnya sudah demikian. Ya, ini akhirnya mengajar kita, mengingatkan kita, menegur kita, siapa sih yang kita beritakan? Akhirnya, siapa sih yang kita tinggikan dalam pelayanan kita ini, dalam pemberitaan Injil kita? Jadi memang fokus pemberitaan Injil kita harus kembali kepada Yesus, nggak ada yang lain. Makanya akhirnya kita lihat bahwa memang tidak ada, kalau memang nggak ada Yesus dalam pemberitaan Injil kita, ya akhirnya kata-kata kita cuma motivasi. Kata-kata kita nggak ada kuasanya. Kata-kata kita nggak akan bawa keselamatan bagi orang. Kalau kata-kata di dalamnya tidak ada Yesus Kristus. Karena pusat pemberitaan Injil kita ya Yesus. Yang sudah mati dari atas kayu salib. Ya, dan mau mati bagi dosa semua umat manusia. Karena kasihnya, karena cintanya. Itu. Akhirnya membawa keselamatan bagi orang banyak. Karena memang ya keselamatan nggak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia. Ya, sebab di bawah kolong langit nggak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dia dapat diselamatkan, hanya nama Yesus. Nah, akhirnya benar-benar Bapak Saudara, pemberitaan Injil ini bicara masalah panggilan akhirnya. Ya, saya percaya karunia Roh Kudus dianugerahkan kepada setiap kita beda-beda. Melayani pekerjaan Tuhan, melengkapi tubuh Kristus, ya. Tapi memang panggilan pemberitaan Injil ini, kita sebagai orang percaya, panggilan kita sebagai gereja. Bukan supaya cuma untuk duduk-duduk penuhi bangku gereja. Ya, menikmati ibadah raya hari Minggu. Lalu makan-makan pulangnya, ngobrol-ngobrol sama temen. Ya, karena ini hari libur, hari Minggu. Ya, atau cuma ikut-ikutan Kristen, ikut-ikutan ke gereja. Ya, supaya hidup diberkati, lepas dari masalah. Bukan gitu, saudara. Ya, panggilan kita sebagai orang percaya, 1 Petrus 2 ayat 9 jelas. Kita dipanggil, kita dipilih. Ya, jadi untuk apa? Kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah panggil kita keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Ya, jadi kalau kita melayani Tuhan dalam sharing firman Tuhan atau pelayanan diakonia apapun itu, bukan karena paksaan Bapak Saudara, bukan karena rutinitas, ya, bukan karena satu keharusan jadwal, ya, akhirnya bersungut-sungut kalau semua itu. Ya, tapi benar-benar karena kita memang sudah kecap kebaikan Tuhan, Bapak Saudara. Kalau kita bisa melayani hari ini, kenapa sih kita melayani? Ya, kenapa, Bapak Saudara? Karena kita sudah merasakan kan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa baiknya Tuhan. Ya, betapa sayangnya Tuhan atas kehidupan kita. Ya. Kalau bukan karena Tuhan nggak mungkin saya bisa sampai hari ini. Sehingga apa? Penyembahan kita, pengucapan syukur kita hanya kepada Tuhan. Ya, sehingga kita bisa membuat satu keputusan, Tuhan, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, saya akan tetap nyembah Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, Engkau tetap Allah. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat hidup kita, mari kita lihat. Coba mundur dulu deh. Mundur dulu 15 tahun, 20 tahun yang lalu mungkin. Ya, kita lihat hidup dulu kita yang lama, waktu kita nggak punya apa-apa. Rumahmu masih ngontrak mungkin. Kita nggak punya kendaraan, masih naik kendaraan transportasi umum. Uangmu pas-pasan. Ya, nggak bisa beli ini itu.
Tapi sekarang, ya, kita bisa lihat, kita bisa beli apa yang kita mau, kita bisa ganti apa yang kita mau. Ya, Tuhan berkati dengan banyak hal, dengan rumah, pekerjaan, kendaraan keluarga, anak-anak yang baik. Apakah kita berhutang sama Tuhan? Ya, karena kita sudah merasakan semua kebaikannya. Makanya kita bisa melakukan pelayanan. Ya, karena kita mengasihi Tuhan, karena apa yang Dia sudah buat kita. Ya. Dan kita juga bisa yang kita bisa lakukan sebenarnya dari semua ini ya cuma mengucap syukur dan menyenangkan hatinya lewat apa? Lewat pelayanan kita, hidup kita ini yang menjadi persembahan yang harum buat Tuhan. Ya, persembahan yang hidup. Saya mau Tuhan untuk pergi, saya mau diutus untuk tabur benih firman. Supaya apa? Orang-orang yang dahulunya mungkin seperti saya. Orang-orang dahulunya mungkin yang sudah hilang seperti saya, sudah rusak seperti saya, mereka juga boleh mendapat kesempatan, yaitu boleh mempunyai hidup, boleh mempunyai masa depan dan pengharapan yang baru dalam Yesus. Kan itu panggilan kita. Makanya pelayanan yang efektif adalah ketika seseorang sadar bahwa inilah panggilan kehidupannya. Sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Wah, luar biasa Bapak Saudara ya. Dan yang keenam, yang terakhir, pelayanan kita akan efektif. Kalau kita lihat di ayat 17 dan 18, kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Yang keenam, pelayanan kita akan efektif ketika pelayanan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Wah, ini luar biasa Bapak Saudara ya. Mari sama-sama kita renungkan hal ini supaya apapun yang kita bangun hari ini, ya. Mungkin ada orang-orang di luar sana yang bangun gereja, membangun pelayanan karena mereka pikir ini easy money. Oh, gereja ini easy money. Saya ingat keluarga saya pernah bilang, kalau bangun gereja ini cepat kaya, ya. Persembahan masuk dan segala macam, ya mereka cuma khotbah satu kali di hari seminggu, tapi pemasukannya banyak, easy money. Ya, ada banyak orang bangun gereja, bangun pelayanan untuk motivasi yang salah, karena uang. Ya, makanya banyak orang akhirnya sedihnya lomba-lomba daftar untuk bisa menjadi pejabat, menjadi PDP lah, PDM, pendeta, untuk apa? Dapat uang. Supaya dia diundang ke sana kemari, supaya dapat harta dunia. Nah, jangan sampai Bapak Saudara ya, tapi Paulus tahu dengan benar, sadar bahwa ini panggilan dari Tuhan. Dan kalau ini panggilan, ya pelayanan yang Tuhan percayakan buat dia. Ya, kalau Paulus lakukan semua hal ini, ya apapun yang dia lakukan tanpa membebani orang dan harus menanggung segala sesuatunya sendiri, dia tahu. Karena ini sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan cukupkan. Tuhan akan provide apapun yang dibutuhkan. Saya percaya, lewat semua talenta, ya, kemampuan yang kita punya, kita bisa berkaya, kita bisa hasilkan sesuatu untuk dapat mensupport pelayanan kita. Ya, jadi sudah tidak ada lagi kita membebani orang lain atau jemaat atau apapun, karena kita belajar hari ini, ya, bagaimana Paulus all out semuanya. Karena dia tahu berapa poin penting ini yang saya barusan sampaikan, dan saya percaya biar pelayanan setiap daripada kita bisa efektif. Ya, lebih lagi masuk 2023, pelayanan kita akan jauh lebih beda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena kita percaya pelayanan yang kita yang efektif. Bagaimana pelayanan kita bisa efektif? Yang pertama tadi, fokus kita benar. Ya, fokus kita jiwa-jiwa. Fokus kita bukan hasil dunia. Dan pelayanan kita bisa efektif ketika pelayanan kita itu adalah pelayanan berkorban. Bukan korbankan orang demi pelayanan, tetapi kita berkorban untuk mereka. Ya, pelayanan kita bisa efektif juga karena kita melakukan pelayanan yang aktif. Ya, kita aktif sebagai orang-orang percaya. Kita nggak pasif, kita nggak lemes-lemes, loyo, tetapi kita semangat dalam memberitakan kabar baik, yaitu Yesus Kristus itu kepada orang-orang sekitar kita, orang-orang yang kita kasih, kepada saudara, teman-teman kita. Dan yang keempat, pelayanan kita akan efektif ketika pelayanan menjadi bagian dari hidup kita, bukan atribut,
tetapi menjadi bagian hidup. Ya, dan pelayanan kita akan efektif ketika kita sadar bahwa ini adalah panggilan Tuhan. Ya, bukan karena paksaan. Saya dipanggil oleh Tuhan untuk hal ini. Oleh karena itu saya mau melakukannya dengan sukacita, dengan senang hati. Ya, dan yang keenam, pelayanan kita akan efektif ketika yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Biar Bapak Saudara, biar ini memberkati kita semua, terus meningkatkan pelayanan kita, efektivitas pelayanan kita di tahun 2023 supaya banyak lagi jiwa dimenangkan bagi Yesus. Haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita dan mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Hari ini kami belajar satu hal sederhana, Tuhan, bagaimana bisa menjalankan satu pelayanan yang efektif. Kami belajar dari Paulus, bagaimana Paulus menulis surat ini tentang hak dan kewajiban rasul pada waktu itu kepada jemaat di Korintus. Tetapi dia mau menekankan satu hal, bahwa sebenarnya mereka layak untuk mendapatkan semua support dan semua dana apapun yang ada daripada jemaat yang ada. Tetapi Paulus memilih tidak untuk mendapatkan hak-hak itu. Karena apa? Dia tidak ingin menjadi batu sandungan, dia tidak menjadi beban bagi jemaat, bagi pemberitaan Injil yang ada. Nah, Tuhan, kami mau belajar benar, Tuhan, supaya fokus kami benar. Oh, kami diajar sungguh, Tuhan. Ketika kami melayani hari ini, kami mau benar-benar fokuskan pandangan kami kepada jiwa-jiwa, ya, kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, supaya mereka mendapat kesempatan untuk bisa mengenal Engkau, Tuhan, merasakan kebaikan-Mu dalam kehidupan mereka, membawa mereka pulih, Tuhan, dari permasalahan, mungkin situasi yang mereka alami. Dan fokus kita bukan kepada hal-hal dunia. Dan benar-benar kami mau fokus, Tuhan, sungguh melakukan perjalanan pelayanan ini dengan berkorban. Kami nggak mau korbankan orang demi pelayanan kami, Tuhan. Kami nggak mau membebani mereka, tapi kamilah yang berkorban, Tuhan. Kami sudah mau luangkan waktu, meluangkan tenaga, luangkan dana apapun, Tuhan. Karena Engkau sudah buat semuanya buat kami. Engkau sudah berikan tubuh-Mu dan diri-Mu buat kami. Masakan kami nggak memberi, Tuhan, yang terbaik yang kami bisa beri adalah tubuh kami, hidup kami nih, Tuhan, bagi Engkau. Dan biar kami terus aktif dalam melakukan pelayanan, kami terus biar pelayanan menjadi bagian hidup, kami nggak munafik, Tuhan, hanya baik waktu di gereja, tetapi dimanapun kami berada, memancarkan sinar kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan kepada orang-orang sekitar kami. Dan biar, Tuhan, pelayanan kami tahu ini panggilan bukan paksaan, dan biar semua yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau berkati anak-anak-Mu, Tuhan, dimanapun mereka berada. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang mengalami situasi pelik, Tuhan, Engkau akan berikan jalan keluar, yang mengalami hal-hal yang mungkin sulit dalam mengambil keputusan, Tuhan, Engkau beracara dahsyat, dan Engkau akan menuntun setiap daripada mereka, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa Engkau menyertai mereka terus, Tuhan, dalam perjalanan kehidupan mereka, Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih untuk semuanya, Tuhan, yang mengalami permasalahan hubungan antara suami istri dengan anak atau antara anggota keluarga. Tuhan, Engkau akan pulihkan. Kasih yang udah menjadi dingin, Tuhan, Engkau akan pulihkan. Dengan kasih yang agape, yang tanpa syarat itu akan memulihkan kasih itu, Tuhan, supaya mereka boleh kembali mendapat satu rekonsiliasi, Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Berkati, Tuhan, hamba-Mu Pak Ivan Sitompul dan keluarga, dan juga semua tim leadership yang ada dimanapun berada, Tuhan. Engkau berkati supaya gereja-Mu diperlengkapi lebih lagi, Tuhan, dalam menjalani pelayanan yang sudah diembankan kepada setiap kami di gereja-Mu ini, Tuhan, di Ensemble dimanapun berada, di semua cabang yang ada. Terima kasih, Tuhan, kami mengucap syukur, berdoa buat bagi bangsa Indonesia. Berkat-Mu tercurah buat Indonesia, lawatan-Mu tercurah buat Indonesia. Kami berdoa buat Australia, berkat-Mu tercurah buat Australia, lawatan-Mu tercurah buat Australia. Percaya, Tuhan, keamanan, kesejahteraan negara di mana kami tinggal, kota di mana kami tinggal nih, Tuhan, kami berdoa karena kesejahteraan kota dan negara kami ini kesejahteraan kami juga. Terima kasih, kami mengucap syukur, Tuhan, untuk hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu, dan sama-sama kita akan sama-sama, mari Bapak Saudara, kita bangkit berdiri untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia.
Dan Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada, terus menjadi berkat dan pelayananmu makin efektif, pelayananmu makin maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah engkau, terimalah semua berkat-berkat ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.